Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum tata negara, HAN, dan agraria. Yang pertama sekali yang akan saya jelaskan mengenai pengertian menurut dua pandangan ahli mengenai hukum tata negara. Yang pertama ada Darsil Rajab yang mengemukakan bahwa hukum tata negara itu merupakan hukum yang mengatur organisasi negara, alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang, serta hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan menurut Djoko Sutono, hukum tata negara ini merupakan hukum yang mengatur organisasi serta jabatan-jabatan yang ada di negara, karena menurut pandangan mereka bahwa negara itu sebagai suatu organisasi. Kemudian di hukum tata negara ini terdapat 6 asas, yaitu asas Pancasila, asas negara hukum, asas kekeluargaan, asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan, serta asas pembagian kekuasaan dan check and balance. Dalam asas Pancasila, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan suatu dasar dari hukum di Indonesia. Apabila hukum tersebut jauh dari asas Pancasila ini, maka hukum tersebut tidak dapat ditetapkan serta tidak dapat direvisi. Kemudian ada asas negara hukum, seperti yang kita ketahui pula bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan serta negara yang memiliki hukum. Kemudian asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini diambil berdasarkan kebudayaan bangsa, bahwa dalam mencapai sesuatu keputusan itu berdasarkan hasil dari bermusyawarah serta kekeluargaan dan memiliki sifat toleransi. Kemudian ada asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat ini dikatakan bahwa keputusan pemerintah itu berada pada tangan rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Asas ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kemudian asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan ini mencerminkan bahwa negara itu berdaulat, sehingga segala keputusan ataupun pemerintahan itu berada pada puncak apabila suatu keputusan itu akan ditetapkan. Kemudian ada asas pembagian kekuasaan dan check and balance. Asas ini dikemukakan karena mencerminkan bahwa negara Indonesia itu membagi kekuasaannya. Hal ini bertujuan untuk agar sesuatu pemimpin itu tidak menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga kekuasaan itu dibagi. Tetapi di sini tetap dilakukan kerjasama atas pembagian kekuasaan tersebut. Kemudian sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini terdiri atas dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer ini pertama sekali dilakukan oleh Kerajaan Britania Raya, yang kemudian dilanjutkan oleh negara-negara jajahan Inggris, di antaranya adalah Kerajaan Malaysia dan India. Sistem pemerintahan parlementer itu antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat sekali hubungannya, dikarenakan menteri ini memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga ketika pembentukan kabinet harus melalui suara terbanyak atas pilihan parlemen, sehingga keputusan pemerintah itu tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki parlemen. Di sini terlahirlah bahwa menteri ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap parlemen. Sedangkan untuk presiden itu merupakan pucuk pimpinan pemerintah yang tidak dapat diganggu-gugat. Di sini asas yang berlaku adalah the king can do no wrong. Apabila terjadi perselisihan paham antara presiden dengan rakyat, maka yang akan menjadi penyelesaiannya itu dilakukan oleh menteri. Sistem parlementer ini
pernah berlangsung atau pernah dilaksanakan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil ini eksekutif tidak lagi bertanggung jawab terhadap Badan Perwakilan Rakyat, dan keputusan eksekutif ini telah dikembalikan kepada keputusan atau pilihan rakyat. Dan sebagai ketua eksekutif, presiden itu memilih sendiri pembantu-pembantunya dalam memimpin departemennya masing-masing. Dan menteri ini hanya bertanggung jawab terhadap presiden. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, dan menurut Sri Sumantri yang dikutip oleh Darsil Rajab mengenai tentang sistem pemerintahan di Indonesia itu memiliki segi-segi sistem pemerintahan presidensil dan segi-segi sistem pemerintahan parlementer. Dalam artian kata lain bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu merupakan sistem campuran, dan sistem presidensil ini tidak murni. Kemudian, apa saja hak asasi manusia yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta bagaimana peranan HTN dalam melindungi hak asasi manusia tersebut. Hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri atas hak untuk hidup, di mana setiap orang itu memiliki hak atas lingkungannya dan hak untuk hidup sejak ia lahir hingga ia meninggal. Kemudian hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan. Kemudian hak untuk mengembangkan diri. Setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan pada dirinya masing-masing, dan setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan apa bakat yang ada di dalam dirinya. Kemudian ada hak atas keadilan. Seperti yang kita ketahui, hukum itu menganggap dan memandang seluruh warga negara itu sama rata. Jadi setiap orang itu berhak atas keadilan, dan setiap badan-badan hukum itu tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya, dan dia harus memberikan keadilan terhadap semua orang. Kemudian ada hak untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian hak atas anak dan hak wanita. Dan menurut saya, bagaimana peranan HTN itu dalam melindungi hak asasi manusia ini adalah dengan cara seperti yang kita ketahui bahwa hukum tata negara ini merupakan hukum yang mengatur susunan-susunan negara serta alat negara. Jadi di sini HTN dapat membentuk suatu lembaga yang dapat melindungi hak-hak asasi manusia tersebut. Seperti yang kita ketahui, untuk hak anak ini pemerintah telah membuat suatu lembaga yang dinamakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi seperti itulah cara HTN dalam melindungi hak-hak asasi manusia, dengan membuat lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat mengatur dan menegakkan hak asasi manusia. Kemudian berlanjut pada materi hukum agraria. Hukum agraria merupakan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pertanian dan segala sesuatu yang berada pada dasar kulit bumi. Dan hukum agraria ini juga mengatur tentang sumber daya agraria. Dan apa saja yang menjadi ruang lingkup dari hukum agraria ini terdiri atas tanah, air, pertambangan, perikanan, serta unsur-unsur luar angkasa. Hukum agraria ini juga memiliki asas-asas yang terdiri dari asas pengakuan hak ulayat, kemudian asas fungsi sosial, asas kebangsaan, serta asas land reform. Pada asas pengakuan hak ulayat ini diatur dalam pasal 3 UPA yang mengatakan bahwa mengingat pasal 1 dan 2 tentang hak ulayat serta hak-hak masyarakat adat, di mana apabila kenyataannya itu masih ada, maka ketentuan dan
kepentingannya itu harus sesuai dengan nasionalisme dan kenegaraan yang berdasarkan pada persatuan serta undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi lainnya. Kemudian asas fungsi sosial mengatakan di sini bahwa tanah itu memiliki fungsi sosial, dia memiliki manfaat. Kemudian ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini menjelaskan tentang bagaimana kepemilikan tanah tersebut. Jadi kepemilikan tanah di sini hanya boleh untuk warga negara Indonesia saja, sedangkan untuk warga asing itu tidak boleh. Tetapi untuk kepemilikan warga asing sendiri itu harus mengikuti batasannya, harus mengikuti batasan yang telah ditentukan, dan warga negara Indonesia ini tidak boleh memberikannya itu secara langsung, tetapi harus melalui proses terlebih dahulu. Kemudian ada asas land reform. Asas land reform ini digunakan untuk pembatasan-pembatasan, di mana di sini diatur dalam pasal 7 UPA yang mengatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan orang lain seperti itu, dan apabila itu melampaui batas, maka tidak diperkenankan lagi. Jadi land reform ini merupakan suatu pembatasan yang mengatur penguasaan tanah yang sudah melampaui batas. Kemudian berlanjut pada pengertian hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai. Hak milik merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh, dan sudah dilakukan turun-temurun dan merupakan induk dari hak-hak lainnya, serta ia tidak memiliki jangka waktu tertentu. Hak milik ini dapat dialihkan dan juga dapat dijadikan jaminan. Kemudian ada HGU. HGU merupakan usaha seseorang dalam mendapatkan tanah atas kepemilikan negara. Kemudian ada HGB. HGB ini merupakan usaha untuk mendapatkan hak milik serta mendapatkan bangunan di atas tanah milik negara, dan dia memiliki jangka waktu sesuai dengan kepentingan usaha tersebut. Kemudian ada hak pakai. Hak pakai ini terdiri atas dua, yaitu hak pakai privat dan hak pakai publik. Hak pakai privat ini dapat mengambil hasil dari hak milik tanah negara dan juga hak milik pribadi, dan ini dapat dialihkan. Sedangkan untuk publik sendiri itu dia merupakan pemungutan hasil dari kepemilikan tanah hak milik negara saja, dan dia tidak dapat dialihkan. Kemudian dilanjutkan pada pengertian pajak. Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang bersifat terutang oleh individu maupun lembaga-lembaga yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Kemudian, apa perbedaan serta persamaan antara pajak dengan retribusi? Pajak, persamaannya adalah antara pajak dengan retribusi ini merupakan sama-sama yang wajib dibayar dan sama-sama memiliki sifat yang memaksa dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kemakmuran rakyat atau kesejahteraan rakyat. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya itu terlihat di hukum yang mengaturnya dan hasil yang dibagikannya. Kemudian dilanjutkan lagi kepada pengertian hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Hukum ketenagakerjaan ini merupakan hukum yang mengatur antara buruh dengan buruh, buruh dengan majikan, dan buruh dengan penguasa. Hukum ketenagakerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana di situ mengatur tentang hak-hak yang diperoleh oleh buruh atau pekerja, antara lain seperti upah, kemudian tunjangan, kemudian istirahat dan cuti.
Kemudian dilanjutkan dengan hubungan industrial dan pihak-pihak mana saja yang termasuk ke dalam industrial tersebut. Hubungan industrial merupakan suatu tujuan untuk menciptakan hubungan harmonis antara pelaku pembisnis atau pelaku pengusaha, seperti antara pengusaha dengan pemerintah yang akan menciptakan ketenangan bekerja serta kelangsungan usaha tersebut. Kemudian siapa pihak-pihak yang termasuk ke dalam industrial, yaitu pengusahanya sendiri yang memiliki saham, kemudian pekerja atau buruh, kemudian supplier, konsumen, masyarakat, serta pemerintah. Kemudian yang menjadi objek dari industrial sendiri yaitu bisa berupa jasa maupun barang. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketika saya menjadi seorang pejabat dan bagaimana saya ketika mengambil sebuah keputusan, bagaimanakah strategi saya dalam melakukan hal tersebut agar antara pekerja dan perekonomian masyarakat serta sumber daya alam itu dapat berjalan beriringan. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya melihat terlebih dahulu bagaimana rencana atau rancangan dari inovasi tersebut. Setelah saya melihat itu, lalu saya akan melihat lagi dari kerja lapangannya atau prospek kerjanya. Bagaimana suatu inovasi tersebut berjalan? Apakah dia dapat memberikan atau dapat memberikan dampak negatif atau positif, ataupun lebih banyak atau lebih dominan antara negatif atau positifnya. Ketika sebuah inovasi tersebut memiliki dampak yang lebih besar di arah negatifnya, maka seperti contohnya misalnya dalam pemakaian sumber daya alamnya, secara berlebihan itu dapat merusak sumber daya alamnya sehingga merusak kelestarian sumber daya alam tersebut. Kemudian bagaimana dengan pekerjanya, bagaimana dengan tingkat perekonomian masyarakatnya. Apabila dalam prospek kerjanya itu pekerjanya merasa dirugikan ataupun merasa tidak menerima haknya, maka suatu inovasi itu menurut saya sudah gagal dan tidak dapat dilaksanakan karena seperti yang kita bahas tadi, ada hubungan industrial itu merupakan hubungan antara pekerjanya dengan pengusahanya, pihak pengusahanya, bagaimana suatu usaha itu dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Tetapi ketika tidak ada dampak positif ataupun lebih banyak ke negatifnya, maka hubungan industrial itu tidak dapat terjalin, sehingga perekonomian masyarakat pun tidak dapat meningkat dan akhirnya inovasi tersebut sama saja tidak dapat dikembangkan. Maka dari itu strategi-strategi yang akan saya ambil ketika menetapkan sebuah keputusan adalah melihat terlebih dahulu bagaimana rancangan dari inovasinya, kemudian bagaimana prospek kerjanya, barulah dari situ saya akan mengadakan diskusi antara pakar-pakar yang lainnya untuk mencapai sebuah keputusan yang terbaik tersebut. Jadi menurut saya itulah pendapat saya ketika saya menjadi seorang pejabat dan ketika saya mengambil. Baiklah, pendapat yang tadi merupakan akhir dari materi yang saya sampaikan. Maka saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.